Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Materi Pancasila pada hari ini yaitu mengenai Pancasila sebagai paradigma ketahanan nasional. Mengapa Pancasila sebagai paradigma ketahanan nasional? Kita harus mengerti dan kita memahami bahwa pertahanan akan sangat dengan mudah sekali mengalami suatu goncangan bila mana mereka yang seharusnya mempertahankan dan mereka yang dipertahankan tidak terdapat sinergi, maka sangat rawan sekali bagi negara Indonesia sebagai negara kepulauan dengan beratus-ratus juta warga negaranya ketika akan menghadapi ancaman-ancaman baik dari pihak luar maupun dari pihak dalam. Ketika bicara konsepsi ketahanan nasional Indonesia, maka konsepsi ini akan bicara tentang konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan seluruh aspek terlibat. Ketika hal ini terjadi, maka tetap kita mengacu pada Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan wawasan Nusantara. Mengapa? Fokus kita pada kesejahteraan dan keamanan. Kita mengupas dulu kesejahteraan. Ketika bicara kesejahteraan, maka di sini bicara kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran yang adil dan merata pada sisi rohani dan pada sisi jasmani. Ketika bicara keamanan, bicara kemampuan bangsa Indonesia dalam melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari pihak luar maupun dari pihak dalam. Dua hal ini menjadi perhatian yang sangat penting antara kesejahteraan dan keamanan. Mengapa? Suatu negara akan lebih aman, akan mendapatkan suatu keamanan ketika kesejahteraan warga negara terjamin. Nah, kita bisa melihat kenyataan, kita bisa melihat suatu realita. Bagaimana dengan mudahnya pribadi-pribadi yang tidak bertanggung jawab, mereka dapat dengan mudah melakukan tindakan-tindakan dengan sedikit imbalan-imbalan ketika mereka sebagai pelaku yang diadu domba oleh beberapa pihak. Nah, kita bisa bayangkan jika mereka ini sejahtera. Maka ketika sejahtera, maka di benak mereka selalu berpikiran bagaimana mereka untuk memberikan peran positif bagi negara ini, bagi bangsa ini. Kemudian ketika bicara keamanan, apakah keamanan ini harus TNI atau Polri? Tidak. Kita sebagai masyarakat wajib melakukan keamanan swakarya. Nah, keamanan-keamanan inilah yang harus kita tegakkan di sekeliling kita, sehingga kita punya kepekaan bila mana ada ancaman dari dalam, beberapa tindakan-tindakan organisasi-organisasi yang dengan sengaja ingin merongrong Indonesia, kita harus peka, tidak harus menunggu. Nah, peran-peran pengurus-pengurus organisasi-organisasi di masyarakat sangat memegang peranan penting. Sebagai contoh lingkungan RT, RW, dan sebagainya, mereka juga harus mempunyai kepekaan di dalam menjaga keamanan Indonesia. Ketika bicara ketahanan Indonesia, maka hakikatnya yaitu keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup dan tujuan negara. Ada beberapa azas ketahanan nasional
Yang pertama yaitu azas kesejahteraan dan keamanan, di mana tadi sudah kita bahas kaitan antara kesejahteraan dan keamanan. Maka berikutnya kita masuk kepada asas komprehensif atau menyeluruh, terpadu, di mana mempunyai arti bahwa ketahanan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan. Aspek-aspek ini saling berkaitan, saling terikat, di mana salah satu aspek dan yang lainnya ini harus seimbang. Jangan sampai salah satu aspek tidak seimbang, maka akan menimbulkan kecemburuan, menimbulkan ketidakadilan, sehingga pemberontakan. Nah, ketidakadilan juga merupakan salah satu yang menjadi perhatian penting ketika kita bicara ketahanan nasional. Yang kemudian, azas kekeluargaan. Asas ini juga tidak bisa lepas dari sikap adil, kebersamaan, kegotong royongan, tenggang rasa, tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, ketika bicara kebersamaan ini, ketika bicara kegotong royongan, maka akan dengan mudah sekali kita mempertahankan negara Indonesia ini. Akan sangat susah sebaliknya ketika kebersamaan ini mulai hilang. Sebagai contoh, sifat gotong royong ketika mulai hilang, maka akan dengan mudah kita disusupi oleh beberapa kepentingan-kepentingan yang notabene tentunya akan sangat berbahaya sekali bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia ini. Sifat ketahanan nasional Indonesia ada beberapa hal. Yang pertama yaitu mandiri. Kita harus mampu dan yakin untuk bertumpu dan berpijak bahwa kita ini hidup dan tinggal di negara Indonesia mempunyai kemampuan yang luar biasa. Tidak harus tergantung pada pihak luar, meskipun tidak semuanya terpenuhi. Akan tetapi naluri, mental, hidup mandiri ini harus tetap kita jaga. Yang kedua, dinamis. Semua serba berubah. Semua mengalami dinamika. Akan tetapi perubahan-perubahan ini tidak serta-merta kita sikapi dengan suatu perbuatan-perbuatan yang sangat prinsipal atau dogmatis. Tetap kita berubah, berdinamika, tetapi dengan pola ketahanan yang tetap fleksibel dengan mengutamakan rasa-rasa kebersamaan yang dapat kita pertahankan. Kemudian wibawa. Wibawa ini penting sekali, khususnya bagaimana para pengampu pemimpin negara ini harus mempunyai suatu kewibawaan, sehingga ketika dia menyampaikan suatu arahan, suatu petunjuk, maka semua elemen masyarakat dapat menerima dan melaksanakannya. Kemudian yang terakhir adalah itu konsultasi dan kerjasama. Dua hal sangat penting sekali, merupakan bagian dari persuasif. Karena kenapa? Tidak selamanya semua hal itu dilakukan dengan bersifat dogmatif atau dengan suatu perbuatan misalkan ancaman dan sebagainya. Karena ingat, masyarakat terus berdinamis, semua berdinamika, sehingga saat ini lebih penting tentang adanya persuasif dengan pendekatan-pendekatan komunikasi. Demikian beberapa yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi ketahanan nasional, dalam hal ini Pancasila sebagai paradigma. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.